KPU Kota Yogyakarta Sabtu 24 Februari 2024 menggelar pemungutan suara ulang di 3 TPS sekaligus. Selain di 2 TPS Lapas Wirogunan Yogyakarta, PSU juga digelar di TPS Pakuncen Wirobrajan. Di TPS tempat seniman Butet Kartarejasa ini mencoblos, perolehan suara paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka justru berbalik unggul atas paslon Ganjar Pranowo Mahfud MD maupun Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan penghitungan hasil PSU, paslon nomor urut 2 meraih 49 suara, disusul paslon nomor urut 3 sebanyak 34 suara, dan paslon nomor urut 1 dengan raihan 11 suara. Pemirsa, hitung resmi Komisi Pemilihan Umum atas hasil Pilpres 2024 masih berlangsung. Hingga pukul 16 sore ini, pasangan Prabowo Gibran memiliki perolehan suara tertinggi. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs pemilu2024.kpu.go.id hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sore ini, pasangan Prabowo Gibran masih unggul hingga 58,84%. Di atas Anies Muhaimin yang meraih 24,39% dan Ganjar Mahfud yang mendulang 16,77%. Total suara masuk mencapai 76,83%. Data yang ditampilkan KPU bukan hasil akhir, melainkan masih sementara dan proses penghitungan masih terus berlangsung sebelum nantinya direkapitulasi dan penetapan pada 20 Maret mendatang. Pengakuan sangat jujur dan berani Prabowo usai dituduh curang oleh lawan politiknya. Jawabannya bisa bikin sangat kaget. Tonton video ini sampai selesai karena akan ada kejutan nantinya. Calon Presiden nomor 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan tuduhan kecurangan yang dialamatkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Prabowo Subianto menyerahkan penilaian atas tuduhan kecurangan tersebut kepada masyarakat Indonesia yang sedang melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Dalam pandanganku, tidak ada masalah dengan tuduhan curang. Yang penting bagi saya adalah rakyat. Saya tidak peduli. Saya ingin menegakkan kebenaran. Mengapa mereka takut? Saya ingin rakyat saya tidak kelaparan, kata Prabowo Subianto. Menurut Prabowo Subianto, dirinya membela kebenaran dan hanya ingin membela rakyat. Prabowo juga menilai bahwa berbagai tuduhan kecurangan tersebut adalah bagian dari risiko dalam perjalanan sejarah. Seperti itulah risikonya dalam sejarah, setiap pergantian kepemimpinan memiliki keberhasilan dan kegagalan. Negara sebesar dan sekuat ini pasti banyak yang memperhatikan. Janganlah kita terjebak dalam permainan besar ini. Selalu dalam sejarah, jika tidak dapat membunuh orangnya, mereka membunuh karakternya, ujarnya. Bagi capres nomor urut 02 itu, pemilu 2024 tidak hanya tentang persaingan, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar. Saya berharap semua pihak memahami ini demi tujuan yang besar. Dalam setiap persaingan, pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil yang diinginkan, dan saya selalu berpendapat bahwa kita harus mengutamakan kepentingan besar, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita, kata dia. Sampai gemparkan media asing, tim Anies Baswedan di luar dugaan nekat ambil keputusan ini usai merasa dicurangi di pemilu 2024. Anies Baswedan mendapat sorotan media asing setelah Pilpres 2024 selesai. Media asing seperti Al Jazeera dan Channel News Asia, CNA, menyoroti reaksi Anies mengenai adanya dugaan kecurangan pemilu. Anies sendiri saat itu mengatakan bahwa perhitungan suara Pilpres harus menunggu pengumuman resmi dari KPU. Kami akan menunggu sampai ada hasil resmi dan kami akan menghormatinya, ujar Anies.
Ia juga menyinggung mengenai banyaknya laporan mengenai kecurangan pemilu yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat. CNA dalam artikelnya menuliskan judul Presidential Hopefuls Anies, Ganjar not conceding yet, despite exit polls showing Prabowo with near 60% vote share. Di sisi lain, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, menemukan benang merah terkait indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 yang dimulai sejak sebelum pencoblosan. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan, kata Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zoelfa di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kamis 15/2/2024. Hamdan mengatakan bahwa indikasi pelanggaran dalam pemilu 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Berbagai bukti, kata Hamdan, saat ini masih dikumpulkan untuk memperkuat dugaan pelanggaran tersebut. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, masif itu, ujarnya. Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi usai kubu lawan Prabowo teriak kecurangan di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta semua pihak yang mengetahui kecurangan pada pemilihan umum pemilu 2024 agar mengikuti prosedur pelaporan yang tersedia, antara lain melalui Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Ya, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya, jelasnya usai menyaksikan Indonesia International Motor Show. Seandainya tidak bisa terselesaikan, kata Jokowi, ada prosedur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, ujarnya. Sudah diatur semuanya. Janganlah teriak-teriak kurang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK, tegas Jokowi. Gibran ingin sowan ke kubu Amin, malah dapat respon mengejutkan begini. Meski menghormati keinginan Gibran, kini Timnas Amin memilih untuk fokus terlebih dahulu pada perhitungan suara. Hal itu diungkapkan juru bicara Timnas Amin, Mustafa Nahrawardaya. Kita tentu hormati keinginan Gibran untuk sowan ke paslon Amin. Tetapi kita juga hormati KPU yang sedang bekerja keras mengawal data yang baru dimulai beberapa jam lalu. Jadi tolong hormati pula proses demokrasi sehormat-hormatnya. Bedakan antara urusan keluarga dengan urusan politik. Sowan ini dalam rangka urusan sosial kekeluargaan atau urusan politik, kata Mustafa. Lebih lanjut, Mustafa menyebut pihak Amin mengikuti Pilpres bukan saja tentang menang dan kalah, tetapi juga ingin menebarkan nilai demokrasi termasuk etika. Jujur saja paslon Amin mengikuti kontestasi ini bukan sekedar menang kalah, tetapi sekaligus menebarkan nilai demokrasi termasuk etika dan adab dalam pemilu. Jadi Amin ingin memberi contoh bagaimana pemilu itu adalah hajatan nasional yang terhormat. Urusannya adalah berhadapan dengan regulasi dan nilai-nilai etik, sebut dia. Mustafa juga menyebut pemenang pemilu 2024 belum ditentukan oleh KPU. Mustafa juga mempertanyakan tujuan Gibran untuk sowan ke Amin. Oleh karena itu, semua orang berakal sehat pasti tahu bahwa pemilu 2024 ini jelas belum ditentukan siapa pemenangnya oleh KPU. Setiap langkah politik tentu harus memiliki perhitungan. Apakah niat itu sudah dipertimbangkan? Gibran tiba-tiba mau sowan statusnya sebagai apa? Jika sebagai peserta pemilu, silakan tunggu. Jangan sampai mereka mengira data quick count itu resmi. KPU sedang susun proses real count sendiri, seharusnya dihormati Gibran, ucapnya. Mustafa menegaskan Timnas Amin
saat ini fokus untuk mengawal suara. Dia kemudian menyinggung soal potensi kecurangan. Mohon maaf, Timnas Amin sedang mengawal suara. Lebih parah dari 2019, pemilu kali ini bau kecurangannya sungguh sangat menyengat. Seharusnya Gibran lebih paham, pungkas Mustafa.